Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B05 dari RPL kelas B di video ini akan menjelaskan tentang sistem informasi yang kelompok kami buat. Sebelum lebih lanjut, akan kami perkenalkan terlebih dahulu semua anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baharudin. Dari kelompok B05, saya bekerja sebagai skenario sistem, workflow bisnis, dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Halo, saya Daniel Aditya. Di kelompok B05, saya bekerja sebagai perancang DFT, OO, dan APL. Halo, nama saya Muhammad Ryan Firdaus. Saya bertugas sebagai database, layout, dan interface sistem atau aplikasi. Dan yang terakhir, saya sendiri, Iksal Maulana. Peran saya di kelompok ini yaitu sebagai programmer. Kelompok kami memilih toko pakaian Mar. Toko ini berlokasi di Sulawesi Tengah, Toli-Toli. Dan pemilik dari toko ini yaitu Ibu Mardiana. Tujuan kelompok kami memilih toko pakaian sebagai topik dari pembuatan rekayasa perangkat lunak ini adalah karena toko pakaian yang kami pilih ini adalah sebuah toko pakaian yang besar. Seperti yang kita tahu, sebuah perusahaan atau toko yang besar pasti membutuhkan sebuah sistem informasi untuk menjalankan bisnisnya. Kami harap dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu pemilik dalam menjalankan bisnisnya. Seperti mulai dari mencatat harga barang, stok barang, karyawan, penjualan, dan sebagainya. Selanjutnya, aliran proses yang kelompok kami gunakan yaitu aliran proses evolusioner. Aliran proses yang kami gunakan adalah aliran proses evolusioner, di mana aliran proses ini dimulai dari komunikasi, lalu ke perencanaan, lalu ke modelan, ke konstruksi, dibangun, lalu diserahkan kepada pelanggan atau user. Lalu dimana jika ada masukan atau tambahan dari user tersebut bisa kembali lagi ke komunikasi, lalu terus berulang seperti itu. Kemudian ada metode yang kelompok kami pilih yaitu metode inkremental. Kenapa kami memilih metode ini? Karena menurut kami ini cocok dengan aliran proses yang digunakan tadi. Pada metode ini, ketika produk telah selesai dibuat, tidak langsung dipublish atau digunakan, tetapi kembali ke awal, ke komunikasi dan perencanaan. Jadi akan ada beberapa kali revisi, tetapi dengan begitu, hasil akhir produk akan sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya, ini adalah wawancara yang kami lakukan dengan pemilik toko. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi wawancara yang kami lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Universitas Pancasila, Bu. Ingin mewawancarai Ibu tentang sistem informasi toko pakaian Mar. Sebelum masuk pertanyaan, terima kasih kepada Ibu yang telah berkesempatan hadir untuk diwawancari oleh kami. Dan sebelum masuk ke wawancara, mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu. Nama saya. Ya, dan usahanya. Nama saya Jamardiana. Terus usaha saya bisnis pakaian. Usaha pakaian gadis gitu. Ya. Ya, kita langsung saja mulai dari pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama nih ya, Bu. Saya ambil barang dari Jakarta, itu kalau sampai sini saya keluarin 50%. 50% saya keluarin, kan di situ ada biaya ekspedisi barang saya itu dari Jakarta sampai daerah saya ini itu 2 kali ekspedisi. Dia naik kapal laut turun Makassar naik mobil kemari 2 malam sampai seminggu sampai 3 hari sampai Toli-Toli.
Kalau ambil barang di Pekalongan, aku biasa juga ambil di pabrik langsung. Jadi sekarang ini karena modal udah bertambah, aku nggak ambil Tanah Abang lagi, cuma sebagian kecil. Aku ambil langsung di pabrik. Cuma kalau ambil di pabrik itu harus banyak. Kita langsung ambil puluhan lusin. Kalau kita belanja Tanah Abang paling cuma selusin boleh, setengah lusin boleh. Tapi itu tangan kedua. Tangan kedua dulu waktu modal saya masih kecil, aku ambilnya Tanah Abang, beli selusin, 2 lusin gitu. Tapi karena modal udah berkembang, aku hemat, sehemat-hematnya. Hanya modalku berkembang, aku nggak ambil lagi di Tanah Abang, aku langsung di pabrik. Apalagi yang ditanyakan? Kalau barang saya itu kan 50% dari Jakarta. Kalau dari Tanah Abang, Cipulir, tapi kalau dari pabrik itu dia tidak menentu. Aku lihat dari kondisi barangnya. Kalau barangnya itu langka, nggak ada samanya, jarang, aku naikin harga. Karena itu kan hukum ekonomi kan begini. Apabila produksi lebih banyak daripada kebutuhan, otomatis harga anjlok. Apabila produksi sedikit daripada kebutuhan, lebih besar kebutuhan daripada produksi, otomatis harga naik. Jadi kalau barang saya kebetulan dilaris dan kurang orang jual, aku naikin harga. Ngerti ya? Aku naikin harga. Tapi kalau aku lihat tuh banyak sama orang, aku turunin harga. Supaya imbang. Supaya aku bisa main juga. Gitu. Kemudian aku keluarkan 50% ya dari Jakarta. Tapi kalau aku juga melayani konsumer, aku juga melayani penjual orang pasar, ambil dengan saya. Oke. Dulu waktu aku masih merintis, aku kan bilang keluar ke desa-desa, kejar bola nih ceritanya. Waktu itu tenaga aku masih kuat. Ya kan, masih muda, makanya saya bilang menjak muda kerja. Jadi dulu waktu aku masih nih aku ke desa-desa, misalnya hari Senin aku desa ini, hari Selasa desa ini, aku jualan langsung di sana. Tapi setelah usahaku sudah agak naik nih, aku berbagi rezeki, aku nggak lagi jualan di sana. Orang yang saya tempati jualan dulu di kampung itu, aku buka cabang di sana. Jadi tetap jalan sampai sekarang. Aku tiap hari misalnya hari Senin daerah ini aku tetap ke sana, hari Senin kontrol barang apa yang laku, terus barang mana yang mau dibalikin, mana uang setorannya gitu. Mana aku bawa mobil dengan barang. Jadi kalau aku kontrol barang di sana, mana barang yang kurang tambah lagi dia, mana yang barang udah ini dikembalikan gitu. Jadi aku ini ceritanya di sini barang komisi, barangnya boleh pulang asal masih bagus, asal cap ada terpelihara barangnya rapi, aku tarik kembali karena mungkin barang itu tidak laku di daerah itu, tapi ada daerah lain yang ambil. Kalau kebetulan orang-orang yang di toko dalam pasar itu saya tampung di rumah dia. Jadi makannya, apanya semua saya tampung, kesian. Kan mereka ya orang dari kampung, jadi aku siapkan rumah, aku tampung, aku jamin makannya semua, terserah, pokoknya semua hidupnya saya tanggung, biaya hidupnya saya tanggung, gitu. Jadi nanti setelah mereka nanti mungkin berkeluarga, baru mereka turun dari rumah, gitu. Jadi dia masih dalam tanggung jawab saya. Makanya gaji pokok, aku kasih dia gaji pokok 1 juta plus bonus. Penjualan 17 juta ke atas itu aku kasih dia bonus. Berapa persen ya? 5%. Jadi 17 juta ke atas itu dia dapat 5% lagi. Gitu. Jadi gaji pokok 1 juta ditambah dengan bonusnya dia 5% dari penjualannya dia. Jadi semakin pintar dia menjual, semakin banyak penghasilan dia dapat. Ya, setiap ada karyawan yang masuk, kami adakan wawancara dan kami kadang-kadang uji kerja dulu. Jadi kadang-kadang mereka sendiri yang menyerah, terutama anak-anak remaja yang mungkin sudah biasa bebas keluyuran itu, yang tidak betah di rumah, itu sulit dia melakukan pekerjaan. Karena anak-anak yang tinggal dengan saya itu, mereka itu tidak boleh keluyuran, tidak boleh. Dia stay di rumah. Jadi pagi dia sudah tahu jadwal kerjanya dia. Pagi, kalau yang sekolah, pagi-pagi sekali bangun buka toko.
Habis buka toko dia sudah ke sekolah. Jadi nanti ada karyawan lagi yang turun gitu, ganti dia. Jadi anak sekolah ini bukan karyawan, dia sekedar buka tutup toko aja dia untuk meringankan beban karyawan. Jadi dalam satu toko itu biasanya ada yang buka, ada yang tutup. Dia tinggal datang jualan. Karena ada juga yang tugasnya masak dulu baru turun ke pasar. Jadi yang karyawan yang masak dulu ini ada 2 orang yang masak. Jadi tempatnya itu dibukakan. Ada yang buka. Nah, biasanya bukakan ini anak sekolah. Gitu. Setelah kita tutup jam 5, kalau pasar itu jam 5 tutup. Jadi sampai di rumah ada yang nyuci piring, ada yang bagi tugas mereka. Ada yang tugasnya cuci piring, ada yang tugasnya mencuci, ada yang tugasnya masak, ada yang tugasnya nyapu gitu. Gitu, anak-anak di rumah. Jadi anak-anak di rumah itu ya sudah terbiasa kerja. Jadi saya latih mereka kerja. Itu kerjanya mereka. Tiap hari dan mereka saya ajarkan untuk jujur. Bayangkan kalau dia tidak jujur. Bayangkan kalau mereka tidak jujur, saya tidak pernah belanja di rumah. Mereka semua yang belanja bahan dapur, mereka mau makan apa, mereka mau makan, saya tidak kontrol mereka. Karena saya tanamkan sama mereka kejujuran. Jadi harga, uang hasil penjualan mereka pegang masing-masing. Jadi kalau mereka mau korupsi 100.000 per hari itu bisa saja, saya tidak tahu. Tapi saya tanamkan mereka kejujuran bahwa itu tidak ada manfaatnya. Tolong kau pelihara uangmu yang bersih. Karena kalau uangmu tidak bersih, tidak bakal. Ya mungkin penghasilan mereka bersih, sehingga saya lihat mereka ada uang tabungannya. Saya ambil uang mereka itu 2 kali seminggu. Jadi uang yang mereka ambil pembeli itu ada yang store hari-hari. Tapi ada juga yang nggak nyetor hari-hari, yang masih kecil-kecil, yang masih muda, itu diharuskan nyetor tiap hari. Dengan ada yang sudah berumah tangga itu diharuskan nyetor tiap hari. Tapi ada karyawan saya itu 2 orang, dia tidak nyetor tiap hari, dia simpan sendiri. Nanti 2 kali seminggu baru dia nyetor. Misalnya hari Jumat nih, dia nyetor malam Jumat karena hari Jumat mau isi di bank uangnya. Sabtu kan tidak bisa isi di bank. Nah, dengan hari Senin, karena hari Senin juga begitu, mereka nyetor jadi 2 kali seminggu nyetor. Tapi yang lain itu nyetor tiap hari. Terus kalau orang-orang lain yang di pasar itu begitu juga nyetornya kapan-kapan, tapi diwajibkan seminggu paling lambat. Kalau orang lain itu dihitung karena dia bukan orang di rumah, orang lain. Jadi kalau dia ambil barang itu langsung dinota, di total utangnya sekian nih, ada yang 20 juta, ada yang 10 juta gitu orang yang di pasar. Tapi kalau anak yang di rumah, anak-anak yang di rumah itu tidak dicatat, ya ambil saja. Saya percaya, insya Allah lindungi dia. Itu aja sih yang jelas begitu. Saya percaya sama anak-anak itu. Saya juga doakan mereka. Mudah-mudahan dilindungi sehingga tetap jujur. Kalau ada kira-kira 20 karyawan saya yang cabang-cabang yang saya bilang tadi, ada 20 orang itu dia cuma datang ambil barang, nyetor, terus kembaliin barang yang nggak laku. Itu ada 20 orang. Terus ada juga yang harus kontan. Komisi cash artinya dia kembalikan barang yang tidak laku, terus berapa barang yang balik, misalnya nih barang yang kembali ini 500.000. Jadi dia ambil lagi barang baru 500.000. Terus kalau ada setorannya, jadi barang pulang 500 ditambah setorannya dia misalnya 500 jadi 1 juta nih. Barang pulang 500, setoran 500 jadi 1 juta. Jadi dia ambil barang 1 juta. Gitu. Begini, itu pembeli itu makanya orang jual kain itu enggak seperti jualan lain. Jualan kain itu harus rapi barangnya. Di sini tempat misalnya nih harus rapi. Misalnya nih harus rapi ya. Ini contoh daster yang harga 60. Ini daster harga 50. Ini daster harga 45. Ini daster harga 70. Gitu, jadi barang harus rapi. Ini celana boyfriend, ini harga sekian, ini harga sekian, itu harga sekian, gitu ya. Jadi tempatnya harus rapi. Jadi kalau ada pembeli datang tanya, kita harus ramah. Cari apa bu? Oh cari ini. Oh ibu mau cari apa? Silahkan dipilih gini. Ini yang ini bu. Nah, pilih sendiri. Paling kita kalau lagi sibuk misalnya nih lagi banyak orang, mereka dipersilakan memilih sendiri. Nanti setelah mereka pergi baru dirapikan kembali barangnya. Apalagi? Baik.
Ada. Saya punya buku pembelanjaan barang. Saya buka, saya sana buku saya. Ini nih ya. Ini buku pembelanjaan barang saya nih. Misalnya nih, ini aku belanja barang ini tadi aku catat nih. Nih aku catat rencana mau belanja hari Senin sudah aku catat nih. Aku udah order nih. Jadi uangnya nanti transfer hari Senin. Lihat nggak? Nih. Nih. Lihat nggak ya? Dan nih aku tadi order baju anak impor di 21.060.000 21 juta. Ini orderanku tadi aku catat untuk hari Senin. Jadi aku catat supaya dia bisa kirim pagi-pagi. Makanya malamnya tuh aku catat, aku udah catat duluan barangnya. Terus aku kirim, disiapin hari Senin aku transfer pagi-pagi, dikirim juga barangnya ke ekspedisi gitu. Jadi dalam 1 bulan itu, misalnya bulan ini nih, aku catat pembelanjaan saya. Bulan ini, bulan 3, pembelanjaan saya itu 300 juta lebih. Jadi dalam 1 bulan itu pembelanjaan barang saya itu tidak menentu. Nah bulan ini 300 juta lebih pembelanjaan saya. Terus pengeluaran saya juga ada juga. Pengeluaran ada dicatat semua harus dicatat. Itu pemasukan dengan pengeluaran itu harus dicatat. Gini. Ini juga kamu harus tahu ya. Itu pemasukan kamu, itu kamu harus catat berapa pemasukan kamu. Terus kalau kamu ingin tahu berapa rata-rata pemasukan kamu 1 bulan, itu nanti setelah 1 tahun. Kalau udah 1 tahun, nanti kau bahagi berapa total pemasukanmu selama 1 tahun, kau bahagi 12. Itulah rata-rata pemasukan kamu per bulan. Gitu ya. Jadi itu penting sekali karena begini. Kadang ada orang ditawari uang bank, dia ambil aja. Dia tidak tahu berapa sih kemampuan dia, berapa pemasukan dia. Jadi kalau kau catat berapa pemasukan kamu, dalam 1 tahun kau sudah tahu berapa pemasukan kamu dan berapa pengeluaranmu, berapa uang tersimpan, itu kau bisa ambil kredit. Misalnya kalau ada yang tawarin kredit sama kamu, kamu sudah bisa tahu, oh saya ambil kredit cuma sekian nih bisa, karena pemasukan saya cuma sekian per bulan. Jadi jangan kamu ambil sampel pada saat lagi rame, enggak. Harus setahun itu, baru kau bahagi 12, itulah rata-ratanya. Gitu. Rata-rata, saya tahu berapa rata-rata saya per bulan, tahu. Jadi, saya bisa ambil tindakan kalau mau beli apa atau bagaimana, saya harus tahu, oh, penghasilan saya sebulan sekian. Jadi kalau saya misalnya mau begini, saya tahu bahwa segini kemampuan saya. Jadi banyak orang dagang tuh nggak dicatat berapa pemasukannya dia, nggak dicatat. Jadi asal-asal aja, dia cuma reka-reka. Padahal sebenarnya itu harus real itu berapa pemasukan kamu 1 bulan. Harus real itu. 1 tahun setelah kau jalan usahamu baru kau bahagi 12, itulah rata-ratanya. Jadi jangan coba-coba ambil beban kalau kau tidak tahu berapa hasilmu, gitu. Macam saya kalau rata-rata, saya rata-ratakan nih. Nggak tahu mana ya total. Iya dari tadi tuh. Ini kamu bisa lihat nih total omset saya 2019, tapi sayangnya nih buku saya nggak ada di sini. Ini kebetulan melengket aja nih sedikit nih. Bisa dilihat nggak nih? Ini total omset saya. Ini 2019. Sebenarnya lengkap sih catatan saya. Ada buku khusus saya total omset saya. Jadi total omset saya, dan saya bisa lihat, oh dulu saya total omset itu cuma sekian, oh sekarang sudah sekian. Jadi kita bisa merasakan bahwa rupanya usaha kita ada peningkatan nih, gitu. Jadi perlu kamu catat itu. Saya alhamdulillah saya bisa tahu berapa omset saya per bulan. Berarti udah bisa tahu, karena tahu berapa omset saya. Jadi saya bisa tebak hasil saya berapa. Jadi omset saya bulan ini khusus di toko ini 200, di luar di 100 sama anak-anak tadi, dan 300. Sedangkan barang dari Jakarta itu saya keluar 50%. Itulah modal, itu modalnya 50%. Kadang ada yang 100%. Oh ya, kami juga buka online tapi tidak mencantumkan harga, karena kalau kami mencantumkan harga itu merusak pasaran.
Sementara banyak orang lain jual di atas dari harga saya. Jadi saya tidak nyantumkan harga. Nanti mereka datang ke toko saya baru saya kasih tahu harganya sekian. Gitu. Oh, bukan dari aplikasi komersial ya Bu, misalnya kayak Shopee. Di sini cuma pakai market Facebook katanya. Facebook, tapi ya begitu Facebook. Tapi itu tadi intinya kami cuma memberi gambar. Terus gambar itu nantinya dilihat juga sama reseller saya. Itu setiap ada barang masuk, saya langsung upload. Jadi semua reseller bisa lihat barang apa yang masuk. Jadi kalau mereka lihat barangnya masuk, mereka langsung datang nyetor, tukar barang, ambil lagi. Gitu. Saya sengaja ndak barang situ nggak berani karena saya tahu banyak juga orang-orang lain. Misalnya nih saya jual celana boyfriend. Ini kan celana boyfriend nih. Ini celana boyfriend. Ini celana boyfriend. Ini sama saya 100. Orang di pasaran ini pasaran 125 pasaran. Jadi aku ndak upload harganya, itu menyakiti orang. Ndak. Saya cuma taruh celana boyfriend. Terus kalau ada yang tanya harga berapa, ndak di komen. Silakan aja datang ke toko gitu. Cukup Bu, pertanyaannya sudah membuat kami ada bayangan lah. Ya, terima kasih kepada Ibu atas penjelasannya. Iya. Nah, kami ucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari saya. Terima kasih banyak. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan workflow aktivitas yang ada di toko pakaian Mahar. Di sini untuk aktivitas keseluruhannya ada 3. Yang pertama mulai dari untuk konsumen yang bukan reseller, kemudian toko cabang, dan terakhir adalah reseller. Yang pertama konsumen yang bukan reseller. Konsumen akan datang untuk membeli pakaian. Kemudian karyawan toko akan melayani. Jika konsumen mendapatkan barang, maka data barang yang dibeli akan dicatat oleh karyawan yang ada di toko pusat. Jika tidak, konsumen akan pulang. Yang kedua yaitu untuk toko cabang. Yang pertama, toko cabang datang untuk melakukan setoran. Setoran tersebut akan dicatat oleh karyawan pusat. Kemudian karyawan juga membuat rincian data yang diperlukan untuk toko cabang. Jika barang di cabang habis, maka toko pusat akan menyediakan ulang atau restock barang-barang yang diperlukan di toko cabang. Kemudian toko cabang menjual barang tersebut dan hasil penjualan akan dicatat dan diberikan ke toko pusat kembali. Jika barang belum habis, maka cabang akan tetap menjual barang tersebut dan hasil penjualannya akan dicatat dan diberikan kepada toko pusat kembali. Dari toko pusat akan diberikan kepada pemilik toko tersebut. Selesai. Kemudian untuk reseller, pertama yaitu reseller datang ke toko. Reseller melakukan pengembalian barang. Jika reseller melakukan pengembalian barang, maka barang akan dikembalikan dan juga reseller akan melakukan setoran. Setoran tersebut akan dicatat oleh karyawan pusat. Jika reseller tidak melakukan pengembalian barang, maka reseller akan melakukan setoran. Kemudian dari setoran tersebut akan dicatat oleh karyawan yang ada di toko pusat. Jika tidak, reseller akan melakukan setoran, tetapi reseller akan membeli barang baru.
Jika barang baru tersedia di toko pusat, maka ia akan membeli barang di toko, dan barang yang dibeli di toko akan dicatat di karyawan pusat. Selesai. Kalau barang baru tidak tersedia di toko pusat, maka reseller akan pergi ke toko cabang, dan hasil penjualan di toko cabang tersebut akan dicatat oleh karyawan pusat. Kemudian dari karyawan pusat akan diteruskan ke pemilik toko dan selesai. Kemudian saya akan menjelaskan workflow pemesanan dari pabrik ke toko. Pertama, start, kemudian pemilik toko memesan barang ke pabrik. Di pabrik akan dibuat pesanan tersebut, pesanan yang diminta oleh toko. Jika barangnya tersedia, maka barang akan sampai ke toko. Jika tidak, akan selesai. Jika barang sampai ke toko, maka akan dicek terlebih dahulu. Jika barangnya kurang, maka toko akan memberikan informasi ke pabrik. Pabrik akan membuat nota pesanan barang-barang yang kurang. Kemudian pemilik toko akan memesan barang yang kurang tersebut ke pabrik kembali, dan seterusnya. Kemudian jika barang yang sampai itu lebih, maka pemilik toko akan memberikan informasi ke pabrik. Kemudian barang yang lebih tersebut akan dikembalikan atau dibayarkan ke pabrik. Pabrik akan menerima barang yang dikembalikan atau uang hasil barang yang dibeli oleh toko tersebut. Selesai. Jika barang tidak lebih atau tidak kurang, maka barang akan dipilah. Barang yang sudah dipilah tersebut akan didistribusikan ke toko-toko cabang. Selesai. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan workflow jika penjualan online. Yang pertama ini, mulai dari start, karyawan memposting barang pada marketplace yang ada di sosial media seperti Facebook. Orang-orang melihat postingan yang di sosial media tersebut. Jika ada konsumen yang tertarik, maka konsumen akan mengunjungi tokonya secara langsung untuk membeli pakaian. Jika tidak, konsumen tidak akan membeli pakaian yang diposting di sosial media tersebut.